Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Yakub Dan saya Muhammad Haris Purnama dengan NIM 18 10 10 55 06 99. dan NIM saya 181010550706. Kami mahasiswa Universitas Pamulang semester 6 ingin menyampaikan tugas presentasi terkait mata kuliah manajemen operasi yang berjudul desain produk dan jasa dalam kurung pengembangan produk. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke slide berikut. Pengertian desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Peran produk designer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dan siklus hidup produk serta menggambarkan luasnya suatu lini produk. Tujuan dari suatu keputusan produk atau product decision adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Suatu teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, di mana brainstorming bermanfaat bagi perusahaan pengembangan produk baru yang memusatkan perhatian pada peluang tertentu seperti memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan secara sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik, atau peraturan dan perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Brainstorming sendiri di sini adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Adapun tujuan brainstorming adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin dan perbaikan produknya. Kedua, desain jasa. Yakni suatu teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, di mana brainstorming bermanfaat bagi pengembangan produk baru dan memusatkan perhatian pada peluang tertentu seperti memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan secara sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik atau peraturan dan perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Poin B, faktor-faktor utama dalam strategi desain. Dalam mendesain produk ataupun jasa dibutuhkan strategi desain yang memerlukan beberapa faktor untuk memenuhi strategi tersebut seperti biaya, mana biaya atau sering disebut modal diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Yang selanjutnya, mutu. Di mana mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Dalam Simamora 2000 halaman 447, mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Yang selanjutnya, time to market.
Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi, ini adalah komponen penting dalam kompetisi berbasis waktu. Poin selanjutnya, keunggulan kompetitif, di mana keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi produsen karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan. Poin C, aktivitas desain produk jasa. Ada beberapa kegiatan atau aktivitas dalam produk atau jasa sebagai berikut. Yang pertama, menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Dalam pembuatan produk atau jasa yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen akan menjamin produk atau jasa tersebut akan menarik perhatian konsumen saat dipasarkan. Yang kedua, memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Desain produk atau jasa yang tidak hanya mengelola produk dan jasa baru, tetapi juga membuat dan mengatur kembali produk dan jasa yang telah ada. Poin yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Produk dan jasa baru akan dikembangkan dengan desain yang telah dibuat. Poin keempat, merumuskan sasaran mutu. Menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Sasaran mutu adalah target dari masing-masing bagian yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Poin D, tujuan desain produk dan jasa. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan sebagai berikut. 1. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Dalam buku Umar 2005 halaman 65, seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan penggunaan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Selanjutnya, faktor utama dalam kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu 1. Kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga, dan yang kelima biaya. Poin kedua, memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh atau jasa untuk konsumen pribadi. Selanjutnya, poin kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Para tenaga pemasaran mengidentifikasi ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Poin A, pengaruh psikologis, motivasi, persepsi. B, pengaruh pribadi, situasi, ekonomi, gaya hidup. Yang C, pengaruh sosial, grup atau keluarga. Dan D, pengaruh budaya, subkultur, kelas sosial.
Tujuan tambahan yakni fungsi dari produk atau jasa, biaya atau keuntungan, mutu, penampilan, mengurangi produksi rakitan, mengurangi perawatan jasa. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Muhammad Haris Purnama.